Berbuat baiklah kepada orang lain karena memang itu kebaikan yang diperintahkan. Berbuat baiklah kepada orang lain yang berbuat buruk kepadamu karena keburukan itu akan berbalik kepada pelakunya. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Mujahidin rahimakumullah, tidak pernah kita lupa, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, jumlahnya yang tidak terhitung pada angka-angka kita, tetapi besar kita rasakan manfaatnya bagi kita semua. Ada satu riwayat di mana seorang tabi'in bernama Ibrahim bin Adam itu pernah beliau menjumpai seorang laki-laki tua yang ternyata kedua matanya buta, kedua tangan dan kakinya buntung, tetapi dari lisannya itu tidak berhenti mengucap Alhamdulillah ala ni'amihil azimah, yang artinya adalah alhamdulillah segala puji bagi Allah, ala ni'amihi atas nikmat-nikmatnya, atas banyak nikmatnya, al azimah yang besar. Terus diucapkan itu, seorang tabi'in Ibrahim bin Adam ini heran, kagum. Ini kalau dilihat dari fisiknya, nikmat apa yang terlihat? Justru yang terlihat adalah kekurangan. Kedua tangan kakinya buntung, kedua penglihatannya buta. Itu berarti kan nikmatnya kurang. Tapi mengucapnya alhamdulillah ala ni'amihil azimah. Maka ditanya, wahai syekh, wahai seorang laki-laki tua, aku dengar engkau ini selalu mengucapkan alhamdulillah ala ni'amil azimah, yang menandakan engkau ini dikaruniai nikmat yang banyak. Nah, kalau secara zahir kan begini nih. Dan untuk makan pun saja engkau menggantungkan dari orang lain. Maka laki-laki tua itu kemudian mengatakan, wahai Ibrahim bin Adam, sesungguhnya walaupun kondisiku seperti ini, aku itu mendapatkan nikmat yang besar. Apa itu? Dua hal. Yang pertama adalah Allah masih memberikan kepada aku nikmat kehidupan. Sampai detik ini, walaupun buta kedua mata saya, buntung tangan dan kaki saya, tapi saya kan masih hidup. Saya masih bisa bernafas. Saya masih bisa berzikir. Saya masih punya kesempatan hidup sampai detik ini. Bukankah kemudian ketika manusia beranjak dari kehidupan dunia ke alam kubur, banyak dari mereka yang ingin dikembalikan hidup lagi. Gini apa batan? Surat Al-Munafikun ayat 10. Nanti jenazah pirsani. Allah mengabadikan bagaimana orang-orang yang masuk ke dalam alam barzah itu, mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo wa akum minas sholihin. Ya Allah, seandainya ini kenapa? Pengandaian. Mungkin terjadi apa mboten? Enggak mungkin. Laula akhartani, ya Allah, seandainya engkau akhirkan saja ajalku, mungkin 1 hari lah, atau kalau enggak mungkin ya 2 jam lah, atau kalau enggak mungkin 1 menit lah, ila ajarin qarib fa as-saddaqo, maka nanti ketika aku diberikan kehidupan, nikmat masih bisa hidup lagi, aku akan bersedekah. Karena menandakan sedekah niki amal yang bisa mengalirkan pahala walaupun orang itu sudah berpindah alam ke alam barzah. Fa as-sadaqah.
Wa akum minas sholihin, ya Allah seandainya dulu itu saya jelek hidup saya isi dengan kemaksiatan, sekarang saya menyadari balasannya ya Allah. Nanti kalau engkau kembalikan saya hidup lagi, wa akum minas sholihin, saya bakalan jadi orang baik. Tapi nopo, ibarat nasi sudah jadi bubur, orang yang meninggal tidak bisa kembali lagi. Oh itu ya, berarti sak susah-susah, sak ele-ele, Allah kasih kita nikmat hidup, itu satu nikmat yang amat sangat besar. Yang kedua, wahai Ibrahim bin Adam, Allah memberikan kepada aku apa itu? Nikmat berupa lisanku, nikmat berupa hatiku yang masih bisa zikir, ingat kepada Allah. Berapa banyak orang yang kemudian diberikan kecukupan rezekinya, diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, dijunjung kedudukannya di tengah masyarakatnya, tapi membuat dia lupa kepada Allah. Dulu saja kalau masih susah, sholatnya sergap, dungone sergap, ngajinya tidak pernah telat. Tapi begitu kesibukannya, pekerjaannya luar biasa banyaknya, lupa Pak, ditunda-tunda sampai banyak yang bolong-bolong kan katanya. Lah ini saya ini tangan dan kaki saya buntung, nggak apa-apa. Kedua mata saya diambil oleh Allah penglihatannya, nggak apa-apa. Yang penting saya masih punya hati, punya lisan yang masih bisa berzikir kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat itu Nabi mengatakan, berpesan kepada kita, janganlah kemudian kita itu mati menghadap Allah kecuali lisan kita itu basah dengan zikrullah. Jadi melaku sak melaku niku zikir, gerak sak gerak ingat Allah, sehingga apapun kondisinya nanti kita diambil oleh Allah itu sudah siap gitu. Gitu. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Maka kalau kemudian kita lihat di sini, kita itu sudah termasuk diberikan nikmat yang besar napa mboten? Sudah nggih? Sudah. Apalagi kemudian pagi hari ini Allah mudahkan kita datang ke masjid, tempat yang mulia untuk melaksanakan thalabul ilmi, dengan harapan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Loh, tapi kan saya itu masih kalah usahanya dengan tetangga saya. Rumah saya itu masih ukuran 36. Tetangga saya itu sudah ukuran sak tuwa-tuwane. Itu masih kurang gitu. Dalam satu hadis Rasulullah itu menghibur kita, Pak. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Orang dikatakan oleh Nabi itu sebagai yang memiliki nikmat besar, dia menjadi raja itu kalau punya 3. 1, aminan fi sirbihi, bangun tidur atine ayem, bangun tidur hatinya tentram, bangun tidur dia dan keluarganya aman. Indonesia kondisinya perang napa mboten Pak? Mboten nggih. Jenengan saged bayangkan kalau tinggal di negara perang sakniki Rusia Ukraina, mboten mari-mari nggih. Palestina yang sudah lebih duluan dan masih banyak lagi negara yang lain. Itu orang tidur kan mikir nanti bangun itu hidup atau mati kan gitu. Bisa jadi tidur yang terakhir kali. Bangun nanti malam itu rumahnya kejatuhan bom apa ndak ngoten. Kita bangun tidur ada bomnya no mboten? Mboten kan? Berarti kan aminan fi sirbi, aman dia. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Bisa datang ke masjid, berarti kan sehat. Alhamdulillah, walaupun watuk-watuk kan tapi kan sehat. Yang ketiga, indahu kutu yaumihi, dia ada jatah makannya hari itu. Enten apa mboten Pak hari ini Pak? Ada nggih? Walaupun mungkin besok masih mikir, besok cari apa makanannya. Tapi hari ini kalau ada jatah makan, indahu kutu yaumi. Maka kata Nabi, faka'annama hizat lahu dunya. Seakan-akan dunia itu ditundukkan kepada dia. Dia sudah jadi raja, Pak. Aman dirasakan, sehat badannya, ada jatah makannya walaupun hari itu. Makanya banyak bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, di dalam kitab Irsyadul Ibad
ila sabili rasyad itu disebutkan satu cerita, Pak. Jadi cerita tentang seorang raja yang dia itu punya seorang penasehat. Penasihat yang alim, yang jujur. Di satu sisi, di waktu yang bersamaan ada seorang wazir atau menterinya yang dengki, yang iri. Nah, setiap kali penasihat ini ketemu dengan raja, yang dinasihatkan cuma satu, berbuat baiklah kepada orang karena memang itu kebaikan. Berbuat baiklah kepada orang lain walaupun dia menimpakan keburukan kepadamu, karena sesungguhnya keburukan itu akan berbalik kepada pelakunya. Apa nasihatnya? Berbuat baiklah kepada orang lain karena memang itu kebaikan yang diperintahkan. Berbuat baiklah kepada orang lain yang berbuat buruk kepadamu, karena keburukan itu akan berbalik kepada pelakunya. Maka penasihat ini disayang sama raja itu. Setiap datang didengarkan nasihatnya, apa yang disampaikan dilakukan, semua kalau ada masalah minta pertimbangan, pokoknya disayang. Wazir, menteri ini yang memang dalam hatinya ada kedengkian, kalau lihat orang seneng susah napa mboten, Pak? Orang dengki ini kalau susah. Tapi kalau lihat orang yang didengki itu susah, seneng napa mboten? Seneng. Itu kalau orang sudah dengki. Makin bergejolak hatinya, ibarat luka disiram dengan garam, makin perih. Maka satu hari dia punya muslihat. Dia membuat makar. Apa itu? Rajanya dibisi, wahai raja, kamu tahu enggak, penasehat yang tiap hari itu menasihati engkau, sebenarnya dia benci sama kamu. Loh, benci bagaimana? Apa buktinya? Lihat saja. Nanti elek ngomong sama sampean, itulah pasti hidungnya, mulutnya ditutup. Kenapa? Karena ndak suka dengan bau badannya jenengan. Walaupun awalnya ndak percaya, tapi kalau diomongin bolak-balik, pripun? Mosok sih kan? Yus tak coba, dicoba. Di lain waktu ternyata apa yang dilakukan menteri itu? Menteri itu ngundang tadi penasehat, diundang untuk makan, dihidangkan makanan yang serba bawang-bawangan, Pak. Bawang yang berbau mulut lah. Yang penasehatnya ya tidak ada rasa curiga, langsung kemudian dimakan. Besoknya kemudian diundang di rumah raja, maka datang penasihat itu, betul, mendekat sini, saya pengen ngomong rahasia. Nah, begitu dekat, ini penasihat ini merasakan ada bau mulut, dia kemudian ngomong sambil nutup. Rajanya, wah bener ini, ternyata selama ini dia nggak mau mendekat itu karena dia benci dengan bau badan saya. Perkataan menteri saya benar, rupanya inilah yang membenci saya berada di balik selimut, kan itu ya. Maka raja itu masuk, ngambil kertas, dia nulis surat dengan tangannya, distempel. Umumnya kalau raja itu nulis dengan tangan, dikasih stempel, pilihannya dua, Pak. Kalau tidak hukuman, mati, hadiah. Maka kemudian dikasihkan kepada penasihat, ini kasih ke penguasa di wilayahmu. Maka dibawa itu surat, sampai di luar, wazirnya tadi sudah nunggu gitu. Sudah nunggu. Apa yang dilakukan raja? Raja memberikan aku kertas ini. Wah, ini berarti hadiah, pikirnya Pak. Langsung kemudian apa? Diambil, dirayu untuk dia sampaikan. Saya sajalah yang menyampaikan. Walaupun awalnya tidak mau, karena dipaksa akhirnya dikasihkan. Betul, dibawa surat itu, dikasihkan ke penguasa wilayah. Dibuka apa isinya? Jika engkau ketemu dengan orang yang membawa surat ini, bawakan kepalanya kepadaku. Maka dipenggal kepala itu wazir, dikirimkan kemudian kepada raja. Rajanya heran, kaget, loh, penasihatnya datang kok hidup, padahal tujuannya untuk siapa? Untuk penasihat, kok hidup ya? Maka kemudian ditanya, wahai penasihat, saya itu sebenarnya surat ini isinya untuk memenggal kamu, kok kamu hidup? Gimana ceritanya? Oh, wazir meminta saya dan seterusnya. Kenapa wahai raja kau ingin memenggal saya? Karena wazir saya bilang kamu itu benci sama saya. Buktinya
engkau kalau bicara sama saya hidung dan mulutmu ditutup kan gitu. Oh, kemarin memang wazir itu mengundang saya untuk makan bawang-bawangan, makanya saya tutup. Maka raja itu kemudian ingat, berbuat baiklah kepada seseorang karena memang kebaikan itu diperintah. Berbuat baiklah kepada orang yang bahkan memusuhimu, karena keburukan dan tipu muslihat akan berbalik kepada pelakunya. Apa Pak pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, hasud, dengki, iri hati itu memang adalah satu dosa yang sudah turun temurun. Dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan dosa yang pertama kali dilakukan di dunia. Itu hasud, Pak. Maka nanti kalau jenengan baca bagaimana Allah itu memberikan nikmat yang besar kepada Nabi Adam. Kita nggak bisa bayangkan ya, berandai-andai umpama biar Nabi Adam itu nggak melanggar Allah, kita di surga terus. Nggak bisa begitu juga. Itu sudah takdirnya Allah. Allah angkat derajatnya Nabi Adam. Kemudian Allah perintahkan iblis untuk sujud. Maknanya bisa dua, Pak. Sujud memang artinya satu, hormat, karena tidak boleh ada yang sujud kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, sujudnya memang diartikan sujud betulan, karena apapun yang Allah perintahkan ketaatan kan gitu ya. Ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, malaikat untuk sujud kepada Adam, yang melakukan siapa? Malaikat. Iblis bagaimana jawabnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku loh dari api. Adam engkau ciptakan dari tanah. Ana khairu minhu, yang dari api lebih mulia daripada tanah kan itu. Kenapa mengatakan itu? Kenapa menolak? Karena ada kedengkian di dalam hatinya. Pertama kali Pak terjadi. Sehingga kemudian dengan tipu muslihatnya iblis, Adam kemudian dihukum dan diturunkan ke dunia. Di dunia pun yang terjadi juga karena kedengkian. Bagaimana kemudian Qabil membunuh Habil kan? Ya. Kalau syariatnya Nabi Adam dulu kan masih boleh ya nikah dengan saudaranya. Kalau berubah kepada Nabi Muhammad tidak boleh. Maka Qabil menolak untuk dinikahkan dengan saudaranya Habil. Soalnya Siti Hawa itu kalau lahir barengan, Pak. Laki perempuan, lahir laki perempuan, lahir laki begitu. Dia menolak untuk dinikahkan dengan saudaranya Habil. Kenapa? Saudara saya lebih cantik. Maka Allah kemudian menguji, apa itu? Berikan kurban kepada Allah. Kalau kurbannya kita nopo? Nyembelih kurban, menyembelih kambing, nyembelih unta, nyembelih sapi. Kalau kurbannya Nabi Adam dulu adalah apa? Apa yang dimiliki dari harta terbaik diletakkan, meminta kepada Allah supaya kemudian diterima, maka datang angin, datang api, membakar. Kalau dibakar habis, korbannya diterima. Kalau dilewati, ditolak. Habil peternak diberikan kurban yang terbaik, Allah terima. Qabil petani, Pak, diberikan apa? Hasil tani yang buruk-buruk, maka Allah tolak. Itu yang menerima, yang mengadili Allah. Tapi memang kalau hati sudah dengki, itu tidak bisa menerima. Maka apa yang dikatakan oleh Qabil? La aqtulannak, sungguh kamu akan aku bunuh. Sungguh kamu akan aku bunuh. Maka karena kedengkian itu pun kemudian apa? Qabil membunuh Habil. Ada nggak terjadi kemudian podo dulure tukaran gara-gara kedengkian? Ada ndak? Ada. Contohnya sudah ada, Pak. Makanya kedengkian itu dosa yang turun temurun. Pertama kali terjadi di langit dan pertama kali terjadi di bumi. Nabi katakan, salasun la yanju minhunna ahadun. Ada 3 dosa yang tidak ada seorang pun selamat. Pasti orang punya 3 dosa ini. Apa itu? Yang pertama adzannu, prasangka buruk. Yang kedua wattiyaroh, was-was. Tiaroh, tatoyur.
Jalan keceblokan cecek, mambengi ngipi kecokot ulo. Wis was-was mulai, tiaroh. Yang ketiga wal hasad, dengki. Jadi 3 dosa yang pasti manusia punya. Yang pertama prasangka buruk, yang kedua tatoyur, yang ketiga dengki. Maka kata Nabi, wasa uhadditsukum anil mahraj min dzalika. Tak kasih tahu caranya gimana supaya bisa selamat. Apa itu yang pertama? Idza dzananta fala tuhaqqik. Kalau kamu punya prasangka buruk jangan diikuti. Niku obatnya Pak. Lek nggak ada prasangka buruk jangan diikuti. Karena orang prasangka mesti ya, tonggoku kok mulai-mulai nggo mobil Avanza padahal dodole yang ngono-ngono wae. Usahane kok ngono-ngono wae. Aku yang mono yang ini gak oleh. Kok mulai nggo Avanza? Kan prasangka. Jangan diikuti, Pak. Kalau sudah diikuti bisa jadi apa? Ngerasani ghibah. Bisa jadi apa? Menfitnah. Kan ngoten ya? Itu kalau diikuti. Kita kalau tahu orang punya nikmat kan kadang memang apa? Prasangka dulu. Tapi jangan diikuti kata Nabi. Yang kedua adalah tiaroh, tatoyur. Wa idza tatoyarta famdi. Kalau kamu dihinggapi tatoyur, lewat saja, nggak usah diikuti. Karena memang ngeten, kita itu tinggal di wilayah atau di daerah, di masyarakatnya yang kadang kental dengan ngoten itu, Pak. Kepercayaan begitu. Jadi walaupun kita itu tidak percaya, nggih, kadang kejadian itu kemudian was-was. Lah was-was ini termasuk tatoyur apa mboten? Kalau was-wasnya diikuti jadinya tatoyur. Tapi kalau was-wasnya hanya sekedar was-was, maka bukan tatoyur. Maka kata Nabi, lek tatoyur, lek was-was, famdi, lewat saja, lanjut saja. Keluar rumah, buka pintu, sepeda, motor dikeluarkan, ada ular lewat. Ojo diterusno, gak selamat. Leres napa mboten? Leres apa? Leres ngene mboten? Leres nggih. Memang leres Pak, betul Pak. Soalnya napa lek diterusno dicatek uloe kan. Carane napa ulone diinggirno sik kan. Nah itu kan was-was. Aku jane yo gak percaya tapi was-was e. Lho lek diterusno tatoyur Pak. Lewat saja, singkirkan saja, maka tatoyur akan hilang. Yang ketiga adalah wa idza haddatsta fala tabghi. Kalau kamu berbicara, melihat kenikmatan orang lain, jangan ada rasa iri. Kembalikan semua itu yang memberikan nikmat Allah. Kerjaan jempalik lek Allah ndak bagi, ya ndak dapat kan ngoten ya. Kalaupun kemudian Allah sudah memang jatah rezekinya, kerutuan meteor, Pak. Kan ada nggak beritanya tuh? Orang kerutuan meteor dibeli sama orang Amerika berapa miliar itu? Ya. Bisa nggak kita milih omah kue sing kerutuan meteor? Nggak bisa Pak ya, nggak bisa. Makanya kalau kemudian kita berbicara melihat nikmat daripada orang lain, maka jangan disertai dengan dengki. Kembalikan semuanya itu dari Allah. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Kembali. Karena tadi Nabi mengatakan semua manusia itu pasti diliputi atau pernah ada kedengkian, pernah ada rasa iri kepada orang lain. Itu kenapa? Karena memang manusia itu punya watak tidak suka diungguli orang lain. Gimana buatan? Manusia itu punya watak, punya fitrah, pingin unggul. Makanya kalau ada orang yang lebih, itu pasti dia merasa, kenapa kok gini? Kok gak aku lapo kan itu? Itu memang wataknya. Makanya kemudian kalau kita lihat berdasarkan hadis itu, tidak semua iri, tidak semua dengki itu dosa, Pak. Tidak semua haram, bahkan ada iri itu yang diperintahkan sama Nabi gitu. Ya. Apa itu? Kalau Imam Ghazali baginya 2. 1, ada orang itu yang ketika melihat orang lain punya nikmat, dia tidak suka. Tidak sukanya diikuti dengan piye carane nikmate ilang. Piye carane orang itu susah. Piye carane nikmat itu pindah kepada saya. Lah ini yang enggak boleh. Iyyakum wal hasad kata Nabi.
Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba. Jauhi dengki. Kenapa? Karena kalau orang punya sifat dengki, maka akan menghabiskan semua kebaikan yang dia miliki. Orang kalau sudah dengki nggak ono api ya Pak, nggak ada baiknya. Seperti apa? Yakulun narul hataba. Api kalau sudah memakan kayu disisakan atau dihabiskan? Dihabiskan. Seperti itulah. Makanya Nabi perintahkan agar menjauhi. Yang kedua, ada orang yang kemudian iri atas nikmat yang dimiliki orang lain, tapi di satu waktu dia tidak ada niatan, tidak ada usaha untuk menghilangkan nikmat itu. Seperti apa? Seperti pengikutnya Nabi Musa ketika melihat korun harta karun ya, korun harta karun, ngomong ko angel harta karun kan. Nanti jangan buka di surat Al-Qasas Pak, ayat 7980. Surat Al-Qasas 7980. Allah katakan itu, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Korun, umatnya Nabi Musa, keluar dari rumahnya fi zinatih, dengan membawa perhiasannya. Gambarannya kuncinya saja dibawa ndak kuat, saking nopo nih, saking akeh ya, gudang sana punya kunci, dimasukkan di peti penuh, masih ada lagi kunci, masih ada kotak yang di belakang isinya juga kunci. Kalau orang sekarang mungkin keluarnya kalau show off ya, kalau pamer mobilnya apanya. Kalau koron boten mobilnya, boten kudanya, boten. Yang dikeluarkan apa? Kuncinya. Ya, kuncinya saja yang dikeluarkan. Bukan mobilnya, bukan kendaraannya, bukan. Kuncinya yang dikeluarkan. Itu pun dibawa ndak kuat saking banyaknya, saking beratnya. Faqala alladziina yuridunal hayata dunya ya laitalana mislama utiya qarun innahu ladzu hadzin adzim. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan pingin supaya kaya seperti korun. Danio koyo niku rek sugih. Seandainya ya laitalana, seandainya, pengandaian juga nggak mungkin terjadi, aku seperti korun. Innahu ladzu hadzin adzim. Sesungguhnya dia itu punya kedudukan yang tinggi. Orang kalau kaya, kedudukan sosialnya naik napa mboten, Pak? Dihormati napa mboten? Lek ngomong dirungokno napa mboten? Lek ngelamar mesti diterima napa mboten? Nggih, leres nggih. Makanya umatnya Nabi Musa ini bilang ya betul memang, korun rek sugih kaya ngono, kuncine gudange akeh kaya ngono, innahu ladzu hadzin adzim. Dia itu memang orang yang berada di posisi tinggi. Jadi memang sejak dulu itu orang kalau kaya ya dihormati, kalau ngomong didengarkan, lek ngelamar mesti diterima kan itu ya. Itu innahu ladzu hadzin adzim. Iri yang seperti ini pengikutnya Nabi Musa ketika melihat korun, tidak ada niatan piye carane korun bangkrut, tidak ada niatan supaya hartanya pindah ke dirinya, korunnya jadi bangkrut, tidak ada niatan mencelakai korun, tidak ada. Tapi dia punya rasa ingin condong kepada dunia. Itu nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jenengan kalau lewat ngerti, mama kita naiknya Astrea Pak, lah kok lewat ngerti mobil Expander, pengen apa mboten? Pengen. Dicemok apa mboten? Dicemok, gak tahu numpak kan minimal dicemok kan. Sama tahu kan jemok Expander? Tahu kan jemok Expander kan? Jemok toh ya, gak tahu numpak. Dirasakno enake piye lek numpak kan itu seperti itu. Pengen kita, pengen dapat itu, pengen. Ada niatan nggak? Engkau bengi tak colongi ada? Ndak ada. Ada niatan nggak? Bicarane wong bangkrut, ben kemudian hartanya pindah ke kita? Ndak ada. Ini kita kayak gitu Pak, kayak pengikutnya Nabi Musa kepada Korun. Nggak apa-apa. Pokoknya tidak disertai niat menghilangkan, usaha merusak nikmat orang itu ndak apa-apa Pak.
Cuman kalau orang itu irinya hanya masalah dunia saja, niku rugi. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena sebanyak apapun dunia dicari dikumpulkan rasanya haus. Nggih mboten? Jenengan ngelak ngombe ini banyu laut, ilang ngelake? Mboten, tambah haus. Orang kalau kemudian carinya hanya dunia saja, tidak diimbangi akhirat, ada akhirnya? Tidak ada akhirnya. Ya, jadi seperti itu. Makanya sifat yang seperti ini Nabi cela. Lah terus yang Nabi katakan apa? Yang diperintahkan Nabi adalah iri yang kedua. Apa itu? Iri masalah agama. Iri masalah orang yang bersedekah. Iri masalah orang yang berzakat. La hasada illa fisnatain. Rajulun atahullah malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Tidak dibolehkan hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, kita tahu ada orang koyo-koyo lek golek duit gampang. Duit koyo karek nyetak. Koyo karek nyauk, duit kok akeh temen. Ternyata apa? Hartanya tadi itu digunakan, dihabiskan untuk bersedekah, untuk berzakat, bangun masjid, nyantuni anak yatim. Itu kita harus iri, Pak. Tapi kalau jenengan lihat di YouTube atau di TV Crazy Rich, crazy niku gila, rich niku kaya, wong kaya sing gila. Tuku pentol ae dikai dhuwit 1 juta. Nah kan gila, Pak. Ya. Jadi dia bingung buang uangnya. Tapi ketika di syuting itu apa? Makin banyak yang like, makin banyak yang subscribe, uang masuk mboten? Masuk, Pak. Padha wae jane. Buat duit tapi tujuannya ngambil uang. Crazy rich. Ya, wong sugih sing gendeng. Ya, crazy rich. Ya. Kalau seperti itu jangan kita kagum. Tapi kalau ada orang kok punya harta digunakan dalam amal sosial kebaikan, kita harus iri. Aku iku sedekah yang ono yang ini kok 5.000. Iku lho kok sekali sedekah. Hamba Allah 1 miliar. Hamba Allah. Piye carane kok ndek ngono? Nah, gitu. Iku lho kok iso njopo anak asuh 20. Aku ya mengasuh diriku sendiri susah kan seperti itu. Piye carane kan? Iri, Pak, harus iri seperti itu. Yang kedua adalah wa rajulun atahullahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Orang yang diberi oleh Allah apa itu? Ilmu agama, hikmah, kebijaksanaan, sehingga apa? Tindak lakunya lurus. Dia mengajarkan kepada orang lain, maka kita harus iri. Jenengan semerap Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nate pireng? Barusan minimal. Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah itu beliau ini orang tuanya pemintal kain dari wol. Jadi wol bulunya domba itu dikumpulkan, dipintal jadi baju. Kalau dulu profesi itu profesi yang rendahan, Pak. Rendahan. Gajinya sedikit, upahnya sedikit. Tapi apa? Beliau ini sangat cinta kepada ulama. Sehingga tiap ada ulama datang, itu beliau itu selalu bermujalasah, ngalap berkai ilmu nih gitu. Dan setelah ngajinya selesai, kemudian diambil, "No, Pak, monggo ke rumah saya, dihidangkan makanan seadanya." Namanya orang miskin kan tidak banyak yang bisa dihidangkan, tapi dihidangkan. Setelah itu dia berdoa, "Ya Allah, dengan wasilah perbuatan baik saya ini, jadikan dari keturunan saya orang yang alim seperti itu." Saking pingine, maka dari rahim istrinya lahirlah Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita lihat ada orang pinter, ada orang yang alim, ada orang ahli hikmah, wajib Pak kita iri, Pak. Piye ya, lek aku gak iso anakku lah, gak iso cucuku lah, gak iso putuku lah, dan seterusnya ke bawah. Itu iri seperti itu. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Yang kedua yang bisa kita ambil daripada kisah itu adalah hendaknya kita itu berhati-hati ketika mendengar ucapan dari orang lain. Jadi ada istilahnya niku napa? Toksik.
Kalau istilah sekarang, toksik ini apa? Racun. Racun itu ternyata juga tidak dari makanan saja loh Pak. Omongannya orang itu juga bisa berasa madu, juga bisa berasa racun. Dan kita jadinya apa? Itu bergantung sebagian dari apa yang kita dengar. Ya, apa yang kita dengar. Tadi, raja tadi, apa yang didengarkan dari nasihat wazirnya? Penasihatmu ini, dia punya niat buruk. Dia tuh tidak suka sama kamu. Coba engkau lek ngomong lah, hidungnya mulutnya ditutup kan gitu. Itu ucapan-ucapan yang bermanfaat atau yang mengandung keburukan? Keburukan. Apakah ucapan itu racun? Racun. Didengarkan, dadine nopo? Mangkel. Dadine mangkel. Akhirnya apa? Benci kepada orang yang dibenci oleh orang itu. Padahal kita sebenarnya nggak punya masalah gitu. Kita kalau di kampung, di kota mungkin di kota, atau kita kalau bersama dengan orang lain, ada ndak pernah menjumpai ngoten? Ada. Omongane wong niku lek ditutno nggih mboten enten buntute kan ngoten ya. Ada ucapan orang itu yang ngenakno ati, enten sing mboten. Melaku sak melaku dikritik, melaku sak melaku dikomentari. Nggih mboten? Ada seperti itu. Niku lek jenengan tutno stroke Pak. Stroke, lek ditutno penyakit Pak. Penyakit. Orang yang ngomong ya enggak apa-apa, santai aja. Tapi kalau kita dengarkan itu racun yang merusak hati kita. Jenengan nanti buka nggih di dalam Al-Qur'an ya. Surat Yusuf Pak. Surat Yusuf ayat 10. Surat Yusuf ayat 10. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf itu kemudian kok dimusuhi dan kemudian dibunuh rencananya. Dan jangan dibunuhlah, buang saja. Kok iso sak dulur ngoten niku. Awalnya memang punya rencana saja, ngomong-ngomong, piye ya bapak iki duwe anak kok ya sing situk luwih disayang timbang liyane. Kini kan ya pingin dapat kasih sayangnya Bapak Yakub. Kok kemudian Bapak Yakub seperti itu sama kita? Awalnya hanya begitu aja Pak. Tapi tiba-tiba ada yang mengatakan bunuh saja. Loh, siapa yang ngomong? Cuman satu orang. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyara in kuntum fa'ilin. Akhirnya dipungkasi. Ada yang opsi bunuh saja. Yang satu mengatakan jangan dibunuh, kita buang saja. Kalau kita bunuh, tangan kita berlumuran dengan dosa pembunuhan. Ya. Dengan dosa pembunuhan. Buang saja, nanti akan diambil oleh musafir. Kalau dia pergi dari kita, pergi daripada bapak kita Yakub, maka kasih sayang Yakub akan jatuh kepada kita. Dilakukan apa mboten? Dilakukan. Umpama tidak ada ucapan-ucapan toksik seperti itu terjadi? Tidak terjadi. Makanya hati-hati kepada siapa kita memilih mendengar ucapan. Bisa jadi ucapan itu berasa semanis madu atau sepahit dan seberbahayanya racun gitu ya. Yang ketiga yang bisa kita ambil daripada kisah itu adalah apabila ada berita datang kepada kita hendaknya kita tabayun. Napa tabayun niku? Cek, recheck. Cek dicek. Recheck dicek lagi. Cek recheck. Kalau dulu waktu saya masih kecil ada acara TV namanya Cek Recheck. Nggih, terus nggih. Niku sing diomongno napa? Gosip loh. Cek recheck, dicek berita tentang orang artis, recheck lagi, dicek lagi. Jadine gosip, Pak. Niku tabayun. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan sayang dari Allah. Apabila datang satu berita kepada engkau, apalagi yang disampaikan oleh orang yang fasik, orang yang tidak bisa dipercaya, orang yang banyak pelanggarannya, fatabayyanu, maka wajib tabayun.
Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau engkau tidak tabayun, kamu tergesa-gesa menuruti dan melakukan, maka nanti nadamah, penyesalan. Jenengan sedoyo nggak ada Android, Pak? Android itu kan ada kadang berita-berita yang masuk. Itu kita juga perlu tabayun, Pak. Karena bisa jadi apa? Berita pemukulan. Berita pemukulan. Terjadinya kapan? Terjadinya tahun 2008. Tapi gambarnya diupload tahun 2022. Isi beritanya dikarang atau kemudian dicocok-cocokkan. Ada begitu? Ada. Hati-hati, Pak. Makanya kan ada istilah munculnya hoax kan itu ya. Hoax. Berita yang kemudian tidak benar tapi disebarkan. Ada seorang perempuan berjilbab. Niki contohnya, contoh saja. Di supermarket ketahuan mencuri. Maka oleh satpam kemudian dihukum apa? Disuruh ngepel. Ini dilihat sama orang. Cerita kepada temannya, aku mang nanggone supermarket, ngerti? Wong jilbaban dikongkon ngepel. Yang dengar ini cerita lagi, aku mang lo dikandani lek nang supermarket kono iku ana wong wedok dikongkon ngepel gawe jilbab. Geser lagi kemudian selanjutnya, lo aku lo dikandani wis anjene supermarket iku ya gak pro Islam itu. Sapa sing duwe? Wong Cina, wong non muslim. Wah, ancene non muslim. Lapo? Ana wong Islam, wedok muslimah dikon ngepel gawe jilbabe. Beda atau sama? Beda. Pundi sing salah niki? Nah ini kan, makanya kalau tabayun itu harus sangat detail. Para ulama itu sampai menyaring 4 loh, Pak. 4 tahapan. Kalau kita dengar berita dari orang, itu yang pertama, lihat siapa yang menyampaikan. Orangnya kredibel apa enggak, jujur apa enggak, lihat orangnya dulu. Orangnya jujur, lihat nomor 2, isi materinya kayak tadi itu ya, isi materinya tahun 2000 disampaikan di tahun 2022. Lihat beritanya, oh beritanya valid iki. Yang nomor 3, waktu kejadiannya dan latar belakangnya ceritanya gimana kok begitu, perlu dicek. Karena kalau nggak dicek begitu bisa jadi salah paham. Yang keempat terakhir, iki bener kabeh iki. Sing nyampe no mutawatir, wonge jujur gak tahu bohong. Nomor 2 beritane wis bener. Nomor 3 latar belakangnya wis bener. Nomor 4 kalau kita nyebar ada manfaat atau ada madorot. Karena tidak semua yang kita terima harus disebarkan. Tepat. Jadi 4 tahapan kalau kita dengar berita dari orang lain. Fatabayyanu. Kalau nggak tabayun, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah. Yang keempat yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah itu adalah siapapun yang berniat keburukan, yang merencanakan keburukan, yang membuat tipu daya makar kepada orang lain, maka akan kembali kepada si perencana. Yakin itu, Pak. Makanya ada pepatah Arab mengatakan man hafara khufratan waqa'a fihi. Siapa yang dia menggali lubang untuk mencelakai orang lain, maka dialah nanti yang jatuh. Ya. Niki mahfudzat peribahasa Arab, bukan pesan yang diambil dari film Indosiar. Film Indosiar kan kadang ngoten, ngalah terus akhirnya menang di akhir. Kalau mahfudzatnya peribahasanya memang begitu, man hafara khufratan waqa'a fi. Siapa yang menggali lubang, dia nanti yang jatuh. Itu jelas. Makanya kemudian kalau kita lihat nanti orang yang dengki dalam kisah tadi itu, ketika dia itu merencanakan keburukan dan melakukan rencananya itu, berhasil atau enggak tadi? Enggak berhasil, Pak ya. Enggak berhasil. Kembali kepada dirinya sendiri. Terhadap orang-orang yang dengki ini kita tahu enggak? Di kanan kiri kita, kamu dengki ambek aku ya. Bisa begitu, Pak? Kita ngarani orang bisa?
Tidak bisa. Kita kan nggak tahu juga ya. Sak dekete apa dengan orang, kita nggak pernah tahu isi hatinya kayak apa. Allah Maha tahu rencananya. Tapi siapa yang merencanakan keburukan, Allah yang membalas, itu jelas. Makanya nanti kalau kemudian kita lihat kenapa sih kalau dalam cerita ini itu kemudian Allah selamatkan. Ya. Tapi nanti di dalam satu hadis yang lain juga kita diberitahu bahwasanya apa? Nabi pernah terkena sihir. Gini betul. Nabi Muhammad dalam satu riwayat diceritakan. Ya, apa itu? Rasulullah disihir oleh orang Yahudi. Ya. Disihir oleh orang Yahudi. Dan apa itu sihirnya? Membuat Nabi itu seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Apa nih misalnya? Geliyeng atau gimana gitu? Seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak. Maka kemudian Allah selamatkan Nabi Muhammad. Apa itu? Allah buat Nabi Muhammad bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Muhammad menemui ada dua orang laki-laki, satu di ujung, satu di sebelahnya. Yang satu kemudian nanya, kenapa orang ini? Yang satu jawab, orang ini disihir oleh itu, disebutkan disihir oleh itu. Kemudian apa? Apa yang bisa menyelamatkannya? Kemudian diajarkan surat Al-Falaq, Pak. Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pungkasannya, aku berlindung dari setiap orang yang dengki apabila dia sudah dengki. Lek wis dengki, dia membuat rencana buruk. Maka Nabi setelah itu perintahkan untuk mengambil sihirnya, kemudian dibuang. Mungkin ada yang tanya, Nabi Muhammad kok terkena sihir? Bukannya kemudian wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga Nabi Muhammad dari makar manusia. Iya, terkena sihir. Ya, terkena sihir. Tapi bedanya Nabi dengan kita satu, Pak. Kalau kita yang terkena sihir bisa jadi sampai mati. Kalau Nabi Muhammad tidak sampai. Yang kedua, kalau kemudian kita terkena sihir sampai melakukan keburukan, tapi Nabi Muhammad tidak sampai fatal. Tidak sampai fatal. Jadi ada bedanya. Niki menurut satu pendapat yang mengatakan Nabi terkena sihir. Tapi memang ada pendapat lain yang mengatakan Nabi nggak terkena sihir. Wallahu ya'simuka minan nas. Ala kulli hal, bagaimanapun juga memang orang yang punya kedengkian itu kita wajib waspada, Pak. Selalu baca surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq dibaca ya, supaya apa? Allah menjaga kita dari keburukan orang lain. Terakhir, Pak. Kalau kemudian kita ditanya ya, kalau ada orang yang melakukan kedengkian sampai kemudian kedengkiannya itu mewujud dalam bentuk sihir, pertanyaannya, sihir siapa yang paling kuat? Sihir laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau di surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil nafasat, orang yang nyebul. Nafasat bentuknya muannas, Pak. Wong wedok. Ini Qurannya. Karena memang perempuan itu kalau kemudian kadung benci luar biasa. Tapi sihir itu memang ada juga di laki-laki dan perempuan. Apa yang bisa mengundang orang dengki? Salah satunya adalah kalau kita lihat di dalam surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf cerita, Pak, saya itu tadi malam ngipi. Napa ngipi nih? Ada 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari sujud kepada saya. Itu mimpi tanda kenabian. Mimpi Allah akan mengangkat derajatnya. Kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, la taksus ru'yaka. Wis gak apa-apa. Ojo cerita. Kita berlindung kepada Allah dari bahaya orang yang dengki. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang melakukan sihir. Tapi jangan mancing-mancing orang yang dengki. Apa itu?
Beli rumah, difoto, status. Punya mobil, foto, status. Punya kemudian apa, nikmat, diceritakan di grup. Padahal kita nggak pernah tahu di grup itu ada yang benci, ada yang suka gitu. Makanya boleh kita memang menunjukkan nikmat, tapi tadi ya harus berhati-hati. Kita menghindari orang yang hasud, menjauhi bahaya sihir, tapi juga kita menutup pintu-pintu kepada keburukan itu. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, semoga apa yang kemudian kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan segala kebaikan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala keburukan dan kekurangan hanya milik pribadi saya sebagai manusia. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.